Coba bayangin deh, kamu punya kebun kopi, tapi yang nikmatin hasilnya justru orang Belanda di seberang lautan. Atau kamu disuruh kerja rodi, tapi jalan dan rel kereta yang kamu bangun malah buat mereka bawa hasil bumi kamu sendiri. Nah, ini cerita pahit manis penjajahan Belanda yang bukan cuma ngubah ekonomi Indonesia, tapi juga ngasih pengaruh besar di bidang iptek. Siap-siap, karena kita bakal kupas tuntas tapi dengan cara yang santai dan seru. Hai guys, kenalin gue Indra di channel Everen. Kita bakal bahas sejarah, tapi tenang aja, bukan dengan gaya ngantuk kayak di kelas. Kita bakal lihat gimana penjajahan Belanda ngasih pengaruh besar di dua bidang penting, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi atau iptek. Siap, yuk mulai perjalanan waktunya. Gas! Jadi gini lah. Awalnya Belanda datang ke Nusantara karena rempah-rempah buat mereka. Rempah itu kayak emas yang bisa dimakan. Tahun 1602, mereka bikin organisasi keren tapi ngeselin bernama VOC. Mereka memonopoli perdagangan alias cuman mereka yang boleh jual beli rempah. Petani lokal cuman jadi penonton dan buruh. Setelah VOC bangkrut, ya karena korupsi juga sih, Belanda langsung ambil alih. Pada tahun 1830, mereka bikin kebijakan baru yang namanya sistem tanam paksa alias Kulturstelsel. Rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor kayak kopi, teh, dan nila di sebagian lahan mereka. Hasilnya dikirim ke Belanda dan rakyat cuma dapat capeknya. Coba bayangin, kalau waktu itu ada Shopee dan Tokopedia, mungkin rakyat bisa jual hasil panen sendiri. Ya, tapi sayang banget, sinyal 4G belum lahir. Tapi di sisi lain, karena sistem ini, Belanda juga bangun banyak infrastruktur, kayak rel kereta api, pelabuhan, dan sistem irigasi. Memang sih, awalnya semua itu buat kepentingan mereka, tapi setelah merdeka, infrastruktur itu jadi fondasi ekonomi kita. Jadi, dari penderitaan ekonomi, ternyata juga muncul peluang buat perkembangan negeri. Nah, sekarang kita masuk ke bidang iptek alias ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa penjajahan, Belanda mulai sadar mereka butuh tenaga kerja yang bisa baca, nulis, dan ngerti teknologi. Akhirnya, mereka bikin sekolah-sekolah modern kayak Teknis Hogeschool to Bandung. Sekarang jadi ITB, Geneeskundige School yang nanti berkembang jadi Fakultas Kedokteran UI. Jadi, kalau sekarang kamu belajar di sekolah teknik atau kedokteran, bisa dibilang kamu lanjutin jejak pendidikan yang dulu dibangun di masa kolonial. Tapi bedanya, sekarang kita belajar buat memajukan bangsa sendiri, bukan buat nurutin perintah penjajah. Selain pendidikan, Belanda juga ngenalin teknologi pertanian dan transportasi. Sistem irigasi modern, jembatan besi, sampai rel kereta. Awalnya semua buat eksploitasi, tapi akhirnya jadi modal penting untuk kemajuan iptek Indonesia. Jadi, dari penjajahan Belanda kita bisa lihat dua sisi. Sisi gelapnya, rakyat menderita karena sistem ekonomi yang gak adil dan kerja paksa. Sisi terangnya, muncul infrastruktur, pendidikan, dan teknologi yang jadi dasar pembangunan Indonesia modern. Sejarah itu gak cuma tentang masa lalu, tapi juga cermin untuk melangkah ke masa depan. Jadi, jangan baper sama masa lalu. Yang penting kita belajar darinya, tapi kalau baper sama mantan, itu urusan lain ya. Nah, sekarang giliran kita nih, generasi muda Indonesia. Ayo kita memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan buat hal positif, bukan buat hal-hal yang bikin Indonesia mundur. Kalau kamu suka video edukasi santai kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu biar mereka juga belajar sejarah dengan cara asik. Ingat, sejarah bukan buat masa lalu yang membosankan, tapi kisah keren yang bikin kita lebih bijak.